Verbal ijazah untuk persiapan seleksi P3K dilakukan paling akhir sebelum 31 Desember 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Andri Prasetyawan. Ada kabar gembira buat tenaga honorer di berbagai instansi, karena baru saja saya menemukan berita mengenai P3K. Ini saya baru saja membaca info yang bersumber dari sinaudewi.com berupa resume rapat koordinasi tentang seleksi P3K pada tanggal 10 sampai 12 Desember 2020. Ini tanggal 14, artinya baru 2 hari yang lalu rapat ini dilaksanakan. Nah, bagaimana hasilnya? Simak terus video berikut ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Nah, ini adalah resume rapat koordinasi P3K di Denpasar pada 10 sampai 12 Desember 2020. Kita lihat apa isinya. Yang pertama, pendaftar P3K formasi guru adalah 1. Guru honor K2 database BKN. 2. Guru honorer baik di sekolah negeri maupun swasta yang sudah masuk Dapodik. Yang ketiga, lulusan S1 atau D4 baru atau fresh graduate yang sudah memiliki sertifikat pendidik dari program PPG Prajabatan. 2. Kepemilikan NUPTK bukan menjadi syarat pendaftaran P3K. 3. Yang harus diperhatikan oleh calon pendaftar adalah kesesuaian NIK tempat atau tanggal lahir yang tercantum di Dukcapil dengan database di Dapodik. Yang keempat, NIK yang ada di Dapodik atau info GTK harus benar dan sesuai dengan NIK yang tercantum di Dukcapil. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara Dapodik dan data Dukcapil, maka yang harus dilakukan adalah yang pertama, cek data NIK tersebut di Dukcapil. 2. Jika di Dukcapil data NIK ternyata salah, maka lakukan update data NIK di Dukcapil. 3. Setelah data NIK di Dukcapil sudah benar, lakukan perbaikan data NIK di Verbal PTK login operator sekolah pada fitur perbaikan identitas dengan mengupload scan KTP atau KK yang sudah benar. 4. Setelah Dinas Pendidikan menyetujui perbaikan, maka lakukan sinkronisasi Dapodik untuk proses perubahan NIK di Dapodik. 5. Perbaikan NIK dilakukan sebelum 31 Desember 2020. Ingat ya teman-teman. Lanjut, yang kelima, pendaftaran P3K dilihat dari kualifikasi ijazah yang linier dengan formasi yang ada. Bagi guru yang mempunyai sertifikat pendidik, maka yang digunakan adalah sesuai linearitas sertifikat pendidik. 6. Verifikasi data guru calon peserta P3K yang sudah masuk di Dapodik dilakukan melalui laman info GTK dengan melakukan verbal ijazah. Yang harus diperhatikan ketika melakukan verbal ijazah adalah yang pertama, verbal ijazah tidak digunakan untuk menentukan apakah guru atau calon tersebut layak atau tidak mengikuti P3K. Kedua, verbal ijazah digunakan untuk memverifikasi kepemilikan ijazah yang di cross check dengan database Dikti. 3. Yang harus diperhatikan ketika memverifikasi ijazah adalah nama mahasiswa, nama perguruan tinggi, nama prodi,
nomor ijazah, NIM, dan tahun lulus kuliah. 4. Apabila memiliki S1 atau D4 lebih dari 1, maka yang dilakukan verval adalah yang linier dengan formasi yang akan dipilih. 5. Apabila ketika verval ijazah terdapat kesalahan data, misalnya kesalahan nama, maka yang harus diperbaiki adalah data di dikti dengan menghubungi perguruan tinggi yang bersangkutan. Apabila perguruan tinggi atau data tidak ditemukan, maka silahkan upload scan ijazah asli maksimal 1 MB yang kemudian akan diverifikasi oleh admin pusat. 7. Verval ijazah untuk persiapan seleksi P3K dilakukan paling akhir sebelum 31 Desember 2020. Yang ke-8, kegiatan seleksi P3K dilaksanakan mulai tahun 2021 sampai 2024. 9. Peserta seleksi P3K yang tidak lolos mendapat kesempatan 3 kali. 10. Ujian P3K berbeda dengan ujian CPNS karena tidak ada seleksi kompetensi dasar, hanya seleksi kompetensi bidang atau teknis. Adapun materi ujiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada tipe konten. Yang pertama kompetensi teknis sesuai dengan mata pelajaran masing-masing. Dengan jumlah soal 50, alokasi waktunya 60 menit, dan tes bakat skolastik atau penalaran dengan jumlah soal 40 dengan alokasi waktu 60 menit. Antara kompetensi teknis dengan tes bakat skolastik ada bobotnya yaitu 60%. Selanjutnya ada manajerial 30 soal, sosiokultural 20 soal, dan pertanyaan wawancara yang dijawab secara tertulis ada 10 soal. Dengan bobot ketiganya menjadi 40%. Sehingga total keseluruhan soal ada 150 soal dengan waktu 170 menit dan bobotnya 100%. Nah, yang ke-11 kita lanjut ke peraturan P3K tercantum di dalam A. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. B. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K. 3. Perpres 38 tahun 2020 tentang jenis jabatan yang dapat diisi oleh P3K. D. Perpres 98 tahun 2020 gaji dan tunjangan P3K. E. Permen Pan RB 70 tahun 2020 masa hubungan perjanjian kerja P3K. Dan yang F, Permen Pan RB nomor 72 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Menteri Pan RB nomor 2 tahun 2019 tentang pengadaan P3K untuk guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian. Yang ke-12, guru P3K selanjutnya diangkat sebagai guru ahli pertama. 13. P3K berhak menerima gaji dan tunjangan sebagai berikut. A. Gaji didasarkan pada golongan dan masa kerja. Besaran gaji sebelum dikenakan pemotongan pajak penghasilan. B. Dapat diberikan kenaikan gaji berkala atau kenaikan gaji istimewa diatur lebih lanjut dalam Permen Pan. C. Gaji dan tunjangan bagi P3K di instansi pusat
dibebankan pada APBN, dan bagi P3K di instansi daerah dibebankan pada APBD. D. Masa hubungan perjanjian kerja untuk JF ditetapkan dalam jangka waktu paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun sesuai dengan penyusunan kebutuhan ASN. E. Dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 5 tahun. Oke, demikian informasi seputar penerimaan P3K mulai dari verbal ijazah sampai peraturan-peraturan yang ada. Terima kasih sudah menonton, semoga bisa menjadi referensi bagi rekan-rekan semua. Jangan lupa untuk klik subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dari kami. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.